Investasi. Ada banyak alasan yang menyebabkan seseorang mau melakukan investasi. Di antaranya adalah persiapan untuk berkeluarga, untuk menyekolahkan anak, mengurangi tekanan inflasi, dan lainnya sebagainya. Pengelolaan uang yang baik dapat melakukan investasi, berarti seseorang ingin mempunyai masa depan yang lebih baik. Investor. Tujuan investor merupakan investasi adalah meningkatkan kesejahteraan. Sumber dana investasi bisa diperolehkan dari dana yang dimiliki saat ini seperti penyisihan sebagai dari pendapatan, dan biaya juga berasal dari tabungan yang sudah ada. Investor tentunya memiliki harapan meningkatkan kesejahteraan di masa mendatang. Ketika investor menginvestasikan dana saat ini, yaitu dengan mengorbankan mengurangi konsumsi saat ini, meningkatkan konsumsi di masa yang akan datang. Return and risk. Ketika investor melakukan investasi, tentunya investor tersebut akan mempertimbangkan dua hal, return dan risiko dari investasi akan ada dilakukan. Return adalah imbalan atau keberanian investor menanggung risiko serta komitmen dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor sehingga memperoleh imbalan di masa mendatang. Return juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Sumber return terdiri dari komponen yield. Yang pertama itu yield, yang kedua capital gains. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian dari imbalan yang akan diperoleh. Resiko adalah kemungkinan berbeda atau return aktur yang diterima dengan return yang diharapkan. Diverifikasi untuk menurunkan resiko portofolio, investor perlu melakukan diversifikasi dengan membentuk portofolio di sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Diversifikasikan bisa dilakukan dengan dua cara. Diversifikasikan random, memiliki aset yang akan dimasuki di dalam portofolio secara acak. Yang kedua, diversifikasi model Markowitz, memiliki aset yang dimasukkan dalam portofolio berdasarkan berbagai informasi dan karakter aset. Analisis risiko portofolio. Kelebihan investasi dapat bentuk portofolio dibandingkan aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurangi risiko tanpa harus mengurangi tingkatan return yang diharapkan. Logika yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan risiko dalam prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi risiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi. Estimasi return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasikan dengan menghitung rata-rata pertimbangan dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Estimasi risiko portofolio dalam menghitung risiko portofolio, dan tiga hal yang perlu ditentukan yaitu: 1. Variasi setiap akumulasi. 2. Kovariansi antara suatu sekuritas lainnya. Yang ketiga, bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas.